Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Biopsikologi kelas PI 2C akan menjelaskan materi mengenai sistem auditori. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya kami perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Tamara Sofitri, kemudian Doni Hairudin, Alivia Ayu, dan Nabila Lutfi. A. Stimulus pendengaran. Manusia bisa mendengar karena adanya suara atau bunyi yang diterima oleh indera auditori yaitu telinga. Suara sebagai stimulus berasal dari benda-benda yang bergetar, baik dalam zat padat, cair, ataupun gas. Getaran benda akan menggetarkan partikel-partikel di udara sekitarnya. Lalu, getaran yang berlangsung terus-menerus akan menimbulkan gelombang suara yang akhirnya akan sampai di telinga kita. Suara atau bunyi adalah vibrasi molekul-molekul udara yang menstimulasi sistem auditori. Fungsi sistem auditori adalah untuk mempersepsi bunyi. Contoh, bunyi bel. Jika bel ditekan, maka akan menimbulkan getaran. Getaran bunyi bel tersebut akan menggetarkan partikel di udara sekitarnya. Getaran ini akan berlangsung terus-menerus sehingga orang yang berada di sekitarnya akan mendengar bunyi bel tersebut. 1. Persepsi manusia terhadap bunyi yang keras dan lembut bergantung pada amplitudonya. 2. Persepsi terhadap bunyi yang tinggi dan rendah bergantung pada frekuensinya. Dan 3. Persepsi terhadap kualitas bunyi berkaitan dengan kompleksitas vibrasi. Bunyi murni hanya terdapat di dalam rekaman setelah laboratorium. Sedangkan dalam kehidupan nyata dan sehari-hari, pola vibrasi bunyi sangat kompleks dengan berbagai frekuensi dan amplitudo yang akan menghasilkan bunyi dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Beberapa bentuk persepsi dalam sistem adalah sebagai berikut. 1. Perception of pitch. Persepsi tinggi rendahnya suara berdasarkan tinggi rendahnya frekuensi gelombang suara melalui dua proses, yaitu 1. Place coding. Suara dengan frekuensi tinggi dikode oleh neuron yang aktif menuju otak. 2. Rate coding. Suara dengan frekuensi rendah kurang dari 200 Hz dikode oleh neuron yang melepaskan sinaps sesuai dengan pergerakan apikal dan basiliar membran. 2. Perception of timbre. Manusia dapat membedakan berbagai campuran warna suara yang kompleks. Contohnya dapat membedakan bunyi yang dihasilkan dari piano atau trompet atau gitar karena tiga instrumen musik tersebut menghasilkan bunyi dengan warna suara yang berbeda. Contoh lainnya mendengarkan orkestra. 3. Perception of spatial location. Manusia dapat menentukan lokasi sumber suara, apakah di depan atau di belakang. Neuron dengan selektif dapat membedakan arrival times dari suara pada telinga kanan atau kiri, dapat mengetahui lokasinya bahkan dalam keadaan mata tertutup. Perception of environmental sounds. Terdapat tiga fungsi utama mendengar pada manusia, yaitu untuk mendeteksi suara, menentukan lokasi sumber suara, dan mengidentifikasikan pola suara tersebut. Perception of environmental sounds merupakan persepsi tentang identifikasi pola suara. Daerah korteks yang mengaturnya terletak di hemisfer kiri, tepatnya di lobus temporal. Keterangan 1. Kecepatan hantaran suara pada orang muda sebelum penuaan terjadi pada telinga biasanya 20-20 ribu siklus per detik. 2. Kebisingan suara diukur dalam satuan variabel. 3. Batas pendengaran seseorang dapat diketahui dengan menggunakan seruling Galton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menerangkan anatomi pendengaran atau anatomi telinga. Anatomi telinga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama telinga bagian luar atau other ear, yang kedua telinga bagian tengah atau middle ear, yang ketiga telinga bagian dalam inner ear. Yang pertama telinga bagian luar atau other ear.
Struktur telinga ini terbentuk dari daun telinga atau ergula dan kanal pendengaran eksternal atau liang telinga atau disebut juga ear canal. Daun telinga terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Ini fungsinya untuk menangkap suara atau melokalisasi suara. Bentuknya cekungan yang disebut konka atau bagian pinggirannya dinamakan helix. Liang telinga dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal. Ukurannya sekitar 4 cm. Lengkungan pada lengkungan yang terdapat pada liang telinga berguna untuk mencegah benda asing mencapai membran timpani. Kita lanjut ya pada telinga bagian tengah, yaitu bagian telinga ini memanjang dari rongga ke membran timpani ke jendela oval yang terdiri dari tulang malleus, incus, stapes, dan banyak dinding yang rumit. Nomor 1, membran timpani berbentuk tipis dan semi transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Di dalam membran timpani terdapat rantai tulang yang bergerak, yaitu malleus, incus, dan stapes. Saya akan menjelaskan satu persatu. Malleus, tulang ini terletak pada bagian permukaan dalam gendang telinga dan ujung lainnya pada tulang landasan. Kata malleus berarti martil. Tulang ini berfungsi menghantarkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang landasan. Incus berfungsi untuk mengirimkan getaran suara dari gendang telinga ke jendela oval. Kemudian stapes di dalam telinga tengah memiliki fungsi mentransfer getaran suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Yang kedua, saluran eustachius yang menggabungkan telinga tengah dengan hulu, kerongkongan, dan hidung atau nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan udara dengan gerakan buka tutup. Lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu telinga bagian dalam. Rongga ini terbentuk dari labirin osseus, yaitu rangkaian tulang temporal, dan labirin membran. Pada bagian ini ada beberapa hal, yaitu 1. Koklea. Koklea merupakan saluran panjang yang melingkar-lingkar seperti cangkang siput dengan selaput internal yang mengalir hingga ke ujung. Bentuknya seperti tabung yang membengkok ke arah belakang sejauh 2,5 lingkaran dengan bentuk kerucut di ujungnya. Koklea ini terdapat organ kortil yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Yang kedua, vestibular, yaitu bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Ini terdiri dari sakula dan utricula, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi pada saat tubuh dalam keadaan diam. Yang ketiga, semisirkular, yaitu saluran setengah lingkaran dari 3 saluran berbeda, yaitu kanalis semisirkularis horizontal, kanalis semisirkularis vertikal atas, dan kanalis semisirkularis vertikal belakang yang berisi ambula.
Ini berfungsi untuk menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Mekanisme proses pendengaran. Telinga adalah organ tubuh yang menakjubkan. Indera pendengaran ini merupakan suatu proses mekanisme yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada telinga luar yang berfungsi untuk menangkap getaran bunyi, dan telinga tengah berfungsi untuk meneruskan dari telinga luar ke telinga dalam. Gelombang suara atau bunyi berjalan turun melalui ear canal yang akan menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran ini kemudian dikirim ke 3 tulang ossicles. Setiap perubahan tekanan pada oval window berjalan di sepanjang organ korti sebagai gelombang refleksi terhadap organ korti di titik manapun di sepanjang rentangannya akan menghasilkan shearing force pada sel-sel rambut di titik yang sama. Untuk lebih mudahnya, gini, pertama gelombang bunyi itu nanti diterima daun telinga, kemudian gelombang bunyi disalurkan masuk oleh liang telinga untuk agar gelombang bunyi nantinya menggetarkan gendang telinga. Getaran tersebut diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran atau ossicle. Getaran diteruskan lagi ke tingkat jorong dan menggetarkan cairan limfe di dalam koklea. Getaran cairan limfe di dalam koklea menggerakkan sel reseptor organ korti yang menghasilkan impuls untuk dihantarkan oleh saraf pendengar ke otak untuk diartikan. Getaran cairan limfe juga menggerakkan tingkap bulat bergerak keluar masuk untuk mengatur tekanan udara di dalam agar seimbang dengan tekanan di luar. Itulah mengapa fungsi telinga salah satunya juga untuk menjaga keseimbangan kita, karena dia itu mengatur tekanan dari luar. Seperti itu. Kemudian apa sih prinsip utama kerja koklea? Nah, ini prinsip utama kerja koklea adalah frekuensi yang berbeda-beda akan menghasilkan stimulasi maksimal terhadap sel-sel rambut di titik-titik yang berbeda di sepanjang selaput basilar. Frekuensi yang tinggi akan lebih mengaktifkan oval window atau jendela oval maupun jendela bundar. Frekuensi rendah yang lebih mengaktifkan ujung selaput basilar. Jalannya impuls dari telinga ke korteks auditori primer. Dalam sistem auditori, hanya terdapat sebuah jaringan jalur auditori yang kompleks dan tidak ada jalur utama ke korteks seperti dalam sistem visual yang memiliki jalur utama ke korteks, yaitu jalur retinal geniculat striatum. Dalam sistem auditori, sinyal-sinyal dari masing-masing telinga digabungkan di tingkat yang sangat rendah lalu dikirim ke korteks auditori secara ipsilateral maupun kontralateral. Lokasi bunyi di ruangan dimediasi oleh superior olives, lateral, dan medial, tetapi dengan cara yang berbeda. Mengenai lokasi bunyi, dapat dilihat contohnya misalkan burung hantu, gudang yang dapat mendengar dan menentukan lokasi sumber suara tikus gudang melalui suara gemerisik yang lembut yang ditimbulkan tikus di kegelapan. Kemudian pada primata, korteks auditori primer menerima input dari nuklei geniculat medial. Di sekitar korteks auditori primer terdapat band atau pita yang sering disebut sebagai sabuk dari daerah korteks sekunder. Sedangkan di luar korteks sekunder disebut parabelt areas. Pada sistem auditori, kerusakan yang terjadi pada korteks auditori akan menyebabkan kehilangan pendengaran secara total. Tuli pada manusia yaitu ketidakmampuan manusia dalam mendengar. Tuli biasanya diakibatkan kerusakan pada telinga bagian dalam, kerusakan pada kohela, tuli saraf ataupun telinga tengah, kerusakan pada ossicles, tuli konduktif bukan pada struktur otaknya.
Proses yang terjadi dalam sistem pendengaran secara umum yaitu adanya benda-benda yang bergetar akan menggetarkan udara dan menimbulkan gelombang. Pesan yang dihasilkan oleh getaran organ dalam telinga akan dikirimkan ke otak dan akan diterjemahkan menjadi suara. Dua prinsip dalam organisasi korteks auditory primer adalah sebagai berikut. 1. Korteks auditory primer terorganisasi dalam kolom-kolom fungsional. 2. Sebagian besar sistem auditori seperti koklea korteks auditori diorganisasikan secara tonotopik. Baik, kita lanjut pada efek kerusakan pada sistem auditori. Kerusakan korteks auditori, upaya-upaya untuk mengkarakterisasikan efek-efek kerusakan pada korteks auditori manusia diperkompleks oleh fakta bahwa sebagian besar korteks auditori manusia berada dalam visura lateral. Sini ada efek permanen utama adalah hilangnya kemampuan untuk menemukan lokasi suara dan hendaknya dalam kemampuan untuk mendiskriminasikan frekuensi. Yang kedua, efek-efek lesi korteks auditori unilateral menunjukkan bahwa sistem tersebut sebagian bersifat kontralateral.